kita di push sama internet sama HP yang kita pegang untuk ikutin lifestyle. Karena apalagi lagi padel guys, apa segala macam. Komo nggak ke padel. Pay letter itu kan sebenarnya tidak buruk. Jam berapa nih? Udah makan siang? Jam istirahat. Sudah ya. Sudah Lihat yang kayak ya. beginian. Siapa ya? Dari mana ini? Tunggu dulu, ini belum kenalan. Belum. Halo. Selamat siang ya. Selamat Karena siang. kita kan makan Oh iya. makan siang podcast. Nah, saya Yuki Kartamaja. Kamu siapa? Korea Talita. Nah, kita sekarang ini perdana nih ceritanya. Mau ngobrol-ngobrol makan siang. Jadi kita ngegangguin orang lewat ya. Iya ya. Ada yang lewat makan siang. Emang kita tuh produktif banget. Emang padahal- lagi workaholic. Gila. Orang makan siang tuh di situ. Kita makan siang di sini. Gila ya. sambil ngobrol. Orang mau istirahat, kita bekerja. Emang workaholic banget. Iya. Workaholic. Wah, saya sih sebenarnya pemanasan. Hmm. Karena saya termasuk om-om, bapak-bapak yang pengennya main olahraga, yang sekarang lagi ngetren apa. So living lah ya. Sosok gitulah. Pedal. Biar semangatnya kayak semangat anak zaman sekarang. Padahal mah ya udah om-om gitu. Workaholic tuh. Workaholic tujuannya apa sih? Pengen Duit ini, lah. pengen duit ya. Duit lah. Finansial. Ya kan kita kan Melek finansial gak? harusnya sih ya, tapi karena kadang-kadang ada gapteknya, kadang-kadang melek karena harus terpaksa. Ya sekarang kan semua udah QR, transfer QR. Lama-kelamaan kan pertama kali ngeliat, ini kode apaan sih, kayaknya bagus banget ya, terus dilihat. Oh itu tuh buat dicekuk langsung gitu loh. Kan namanya juga ya baru melihat dulu, tapi sekarang udah ahli banget. Oh udah alih jadi. Cekuk. Gak pernah bawa uang saya. Iya emang harusnya sekarang tuh kan cilok di pinggir jalan tuh udah pakai kris kan? Nah, saya nemu tukang gorengan yang pakai kris. Ya belum ada pak tukang ramen belum. Udah nanti susah. Aku udah Mau nggak ada cash nanti bawa debit. Nggak apa. Iya, jadi nanti dia maksain kita selalu ngasih duit gitu. Jadi kita ngomongin masalah melek Finansial. buat anak-anak Gen Z milenial dan golongan itu. Saya ya seharusnya sih nggak milenial lah. Iya. Tapi kita mau manggil yang milenial atau Gen Z nih yang kita panggil. Tunggu dulu, kita harus lihat-lihat dulu nih siapa nih kira-kira yang bisa kita. Ya, ada Ada tuh. Sini. Coba yang lagi kosong boleh ya. Langsung sini Pak. Kosong banget nih udah dari tadi. Silakan. Culik nih. Duduk lagi. Oke. Ini silakan dipakai ya mic-nya. Emang udah persiapan kita. Kita memang udah mau nyulik orang. Emang udah nyulik orang. Jadi kebetulan memang tiba-tiba ada yang lewat nih. Dari berjuta-juta orang yang lewat nih, kita culiknya satu aja gitu. Satu aja dulu. Silakan perkenalkan diri. Halo, aku Hansel. Ya. Siapakah? Iya, siapakah Hansel seorang ini? Hansel itu? Siapa apa nih? Pekerjaannya yang lagi disukain, hobi, kata-kata mutiara kayak Oke. zaman gue dulu gitu loh. Nama apa segala macam, cita-cita, kata-kata mutiara. Tahun berapa Pak? Tahun 80-an. Oh, berapa? Lahir. Silakan. Jadi aku Hansel, aku lagi properti, sekarang lagi seneng konten dan mikirin cerita. Nah, Bikin cerita. Mikirin cerita. Oh, mikirin cerita. Jadi konten kreator ceritanya. Storytelling. Tuh, jadi ini tuh Hansel kita culik ke acara Maxim. Apa itu? Coba dong, boleh nggak? Maxim. Gitu ya, coba 1, 2, 3. Maxim. Makan siang podcast by Discovery Property. Ya, jadi sekarang kita ini perdana nih. Berarti ini yang pertama. Kita mau ngobrolin masalah apa? Sok, silakan. Tadi itu kita ngobrolin finansial literasi itu kan sekarang lagi hype ya, financial freedom, apalagi yang kayak sekarang tuh lagi viral konten-konten yang kayak dari karyawan tuh bisa loh financial freedom gitu. Misalnya kayak nggak perlu jadi wirausaha atau usaha sendiri
kan. Nah sekarang tuh kan teknologi emang lagi ini banget ya, naik banget gitu loh. Ya pasti. Naik banget, tapi teman-teman aku gitu, kayak orang-orang di sekitar aku yang seumuran aku, walaupun mereka akses ke handphone nih 24 jam per 7, tapi mereka tuh masih yang gak tahu gitu loh. Bahkan informasi makin banyak ya, tapi malah jadi makin lack of information gitu loh. Nah itu kenapa tuh? Kayak paradoks gitu loh. Malah makin banyak, malah yang kena itu yang negatif, malah jadi makin FOMO. Kayak nih coba kita cek ya, kita cek Google. Emang aku tuh anaknya data banget. Oh gitu. Ya? Oh gitu. Oh jelaskan gitu ya Pak. Termasuk Gen Z atau milenial sih? Aku termasuk Gen Z sih. Gen Z ya? Kelahiran 99. Oh kelahiran 99 sampai Gen Z. Biasanya untuk ngomongin masalah yang kayak tadi dibilang sama Raisa, relate banget nih sih. Soal apa nih? Soal misalnya apa ya? Data banget. Kita ngomongin belum ke finansial nih. Kita ngomongin masalah handphone. Ya FOMO apalah. Kalau handphone sih jujur aku pasti pegang terus. Handphone lah, tablet, laptop, semua apa ya? Semua device pasti pegang. Di sisi lain juga data pasti kita apa ya, ketemu terus lah setiap hari. Setiap pagi kita scroll Twitter, data yang beda. Lihat Instagram, datanya beda. Bahkan tentang hal yang sama pun datanya bisa beda. Nah, menurut aku sih ya balik lagi kita pinter-pinter milih-milihnya sih. Itu handphone dipegang terus professionally atau emang, karena kan ada yang memang profesional dia pegang HP terus-terusan dong. Betul. Kerjaan gitu. Kalau aku mungkin 60-40 lah. 60-nya profesional, 40%-nya nggak jelas. Gak masalah dong ya? Gak masalah. Itu kan balance, life balance. Emang work-life balance. Work-life balance, jadi emang ini nggak? Itu yang dikejar. Itu yang dikejar. Jadi berarti sekarang anggapannya adalah 60% profesional. Apakah bakal meningkat jadi nanti 70% atau malah justru yang profesionalnya makin mengecil? Semoga mengecil, tapi harapannya bakal digedein sih. Soalnya apa ya, aku dengan sosial media tuh sebenarnya cukup seneng. Kayak kerjaan tuh banyak banget yang bisa dikerjain di sosial media. Tapi ya buat aku sendiri, racunnya itu jangan sampai aku malah terlalu fokus main di sosmednya, bukan fokus di kerjaannya, gitu sih. Nah, sekarang tuh yang lagi itu banget, yang lagi riskan banget ya, paylater, tahu nggak? Nah. Saya lagi paylater lah sekarang. Saya lagi paylater. Oke. Kita bahas nih, paylater itu menurut kalian bahaya banget sih? Karena ya. Nih, aku tadi baru cari. Emang yang pakai paylater itu kebanyakan milenial sama Gen Z. Aku pakai. Milenial bukan. Hah? Milenial bukan. Aku kan Gen X. Oke. Ada datanya nggak? Ada nih, coba ya nih. Gen X. Oh enggak sih, jadi kayak kita tuh 50-50 antara milenial sama Gen Z. Iya, soalnya Gen X itu Nggak diajak. Cuma keistimewaan Gen X itu adalah dia zaman analog sama zaman digital ngerasain semua. Jadi lengkap sebenarnya, makanya paylater tahu, apa dan semacam tahu. Bahkan pinjol tahu, kayak gitu-gitulah. Itu Mbak. Aku takut banget sih itu pinjol. Emang? Pernah ada nggak yang pakai pinjol kayak tahu nggak? Aku pernah nyobain. Oh iya. Nggak pernah. Aku pernah nyobain. Terus gimana? Ya sebenarnya sih aman-aman aja kalau bayarnya sebelum deadline mah. Iya. Aman-aman aja. Tapi kan itu tahu bunganya gila. Kita tuh harus tahu gitu, kayak kita bayar si paylater itu dari mana sumbernya. Karena sekarang tuh yang banyaknya kayak ya udah pinjol aja dulu, paylater aja dulu. Jadi maksudnya nggak ada income gitu ya? Bahaya sih emang gitu sih. Bayar sih kalau itu mah. Banyak banget yang kejebak paylater itu. Udah pernah nyobain belum paylater? Belum, cuman aku jujur kesel sih soalnya aku mau beli apa ditawarin paylater. Udah gitu sekarang HP isinya SMS paylater semua. Apalagi sebagai agen properti, nomor telepon terpampang di internet kan. Betul. Jadi benar-benar semuanya Terekspos segala macam brand ada lah gitu. Akhirnya aku blok-blokin. Ya, aku tuh setiap hari ngeblokin nomor bisa 11 sampai 22 nomor yang nelfonin gara-gara nomor terekspos, karena kan agen properti ya dari Discovery Property gitu, jadi ya nomor terekspos gitu. Jadi ya lebih baik pakai paylater atau enggak sih menurut? Enggak. Kalau menurut aku enggak juga sih. Enggak. Mungkin baik lagi, mungkin tergantung konteks lah. Kalau misalnya kalau kita ngomongin secara finance, kalau kita memang setiap bulan ada cash flow yang tetapnya, cuman kita lagi nggak ada cashnya,
tapi kita lagi butuh sekarang, ya udah nggak apa-apa minjam selama dibalikin itu tepat waktu. Yes. Ataupun kalau misalnya telat, kita udah perhitungin lah, oh telat segini nggak apa-apa, dibanding gue nggak bisa bayar sama sekali. Maksudnya nggak bisa bayar yang kepentingan awalnya. Gitu sih, menurut aku tergantung konteks. Cuman kalau misalnya nggak pakai, kalau bisa lebih bagus sih menurut aku. Ini bahaya kamu banget sih. gaji nih. Bahaya banget sih kok. Kalau menurut aku ya pay letter tuh bahaya banget. Karena apa ya? Kalau katanya itu kayak kalau kita bayar itu menguras energi. Jadi kayak misalnya Menguras energinya maksudnya gimana? kita kan masuk income nih, tapi bentar lagi keluar lagi gitu. Jadi kerjanya tuh capek, udah capek kerja nih. Kita belum sempat nikmatin hasil kerja keras kita sendiri, terus udah keluar lagi gitu loh. Ya, Neng. Aduh, Neng. Emang aneh sih. Neng, jadi ya, saya ini punya pengalaman dulu kerja di kantoran. Dan gajian juga, karena gini, pada saat kerja di kantoran, mau berprestasi ataupun tidak berprestasi, kita tanggal 27, tanggal 1 tetap gajian. Pada saat gajian, dan emang begitu, come and go. Kamunya cuma 5 menit, habis itu go lagi gitu. Apalagi ditambah banyak pay-letter. Kayaknya kalau kata aku sih, ini kita ngobrol, paling nanti kita harus ngundang yang profesional. Kita diskusi aja, diskusi orang awam gitu ya. Emang kayak apa ya, bahaya sih menurut aku. Jadi kan kita tuh harus ngebedain tuh antara liabilitas sama aset gitu. Wah gila. Kayak gue ngomongnya nggak terlalu berat, tapi gimana so tau kan. Finance girl. Jadi kalau misalnya sekarang gini, kan sekarang banyak serangan pay letter, pinjol dan segala macam. Kiat-kiat apa sih sebenarnya? Kita ngomongin masalah dari sisi Hansel bukan karyawan ya, bisnismen ya, bisa diambil. Tapi pernah nggak jadi kayak karyawan gitu? Dari karyawan pas kuliah magang gitu sih paling. Jadi karyawan. Soalnya setelah aku lulus aku tidak pernah berpikir mau jadi karyawan. No offense ya, cuman aku mikir kayak bukan buat aku lah. Aku lebih pengen ya udah kalau misalnya kerja yang kayak gitu, mending sekalian jadi freelance aja. Aku mikir gitu. Jadi aku lebih banyak bisa yang dikejar lah. Gitu. Fleksibel lah ya, guys. Ya maksudnya bukan berarti karyawan itu jelek, tidak. Karena saya 14 tahun jadi karyawan, tua banget gue. Saya juga karyawan Pak, mohon maaf. Gitu. Saya 14 tahun jadi karyawan, sejak 2015 saya jadi bisnismen. Semuanya ada ininya lah, ada ups and downs-nya. Tapi kalau kita ngomongin masalah fleksibel dari sisi waktu sih memang benar ya. Sebenarnya kata Hansel tadi, kita fleksibel masalah waktu. Cuman kalau misalnya kantoran, kita nggak fleksibel masalah waktu, tapi income kita pasti. Itu mah kita tinggal pilih aja ya. Bisa di plan. Tuh. Iya, ada hitungan pastinya kan, pastinya. Terus kalau udah kayak gitu, suka belanja. Gaji pertama dipakainya apa? Gaji pertama, closing pertama. Duit dapat benar-benar pertama hasil sendiri. Ya aku pakai makan sih, soalnya aku senang makan. Gitu. Terakhir. Ya beliin buat papa mama itu sudah sih. Oh, pasti gitu ya. Terus abis itu sebenarnya ini kita ngomongin dari Gen Z ya. Kita ngomongin masalah finansial, serangan pay letter apa dan segala macam. Jadi daripada pay letter dan pinjol, mendingan apa sih kalau misalnya penghasilan itu untuk bisnismen ya. Nanti kalau misalnya kita ngomongin karyawan, nanti kita akan mengundang karyawan, bisa jadi gitu ya. Kita akan narik karyawan. Kalau menurut Hansel gimana? Saya mah dari tadi tuh pengen nyomot gitu. Ambil Bapak. Bukannya kita temanya makan siang ya. Memang workaholic banget. Ini jadi nungguin Ya kayaknya. udah. Aduh bau keju. Ada bau pepperoni. Gimana? Mungkin pertanyaannya adalah opsi apa kalau misalnya jangan pakai pay letter? Betul. Bisnismen atau freelance lah ya. Iya, dipotong sih pengeluarannya. Kalau menurut aku ya, kecuali misalnya memang pengeluaran yang mau nggak mau, ya kamu diapain. Cuman menurut aku balik lagi tetap harus dipotong di pengeluaran sih. Kan mungkin orang ada yang dari gengsi atau apa. Mungkin aku kebetulan earning power-nya lumayan gede lah. Sekarang jadi nggak perlu pakai itu. Cuman kalau aku pikir aku di posisi itu, ya aku sebisa mungkin hidup sehemat mungkin lah. Karena aku tahu mungkin one day aku bisa aja spend yang gede, tapi buat sekarang aku spend yang kecil aja. Karena aku jangan sampai terjerat sama utang lah, lingkaran utang. Gitu. Iya, utang tuh bahaya banget sih. Karena kan kadang-kadang utang tuh ini guys katanya tuh. Iya itu. Nah, karena sekarang tuh gampang banget ya kan? Iya. Mau sekarang gini deh, kita di push sama internet sama HP yang kita pegang, kita di push untuk ikutin lifestyle, ya kan?
IG apa segala macam. bener banget. Sekarang apalagi lagi padel, padel guys, apa Tuh, segala macam. FOMO nggak padel. FOMO kebetulan enggak, cuman aku kepikiran mau ikut buat nyari klien. Iya sih sebenarnya. Memang jiwa bisnismen ya. Social sports sih memang itu. Social Iya, sport banget. bener. Tapi di sisi lain kalau misalnya ya, aku kerja kantoran terus teman-temanku padel terus aku enggak, aku rada pasti ya kalau aku pikir aku di posisi itu aku pasti ngerasa kayak ada FOMO juga sih. Mungkin kalau kayak gitu aku bakal ikut, cuman cari cara lah gimana biar misalnya pengeluaran nggak terlalu gede atau gimana. Misalnya beli perangkat pedal patungan sama temen, atau misalnya ikut event-event tuh pas waktu tertentu aja pas lagi rame gitu sih. Tapi kan tuh, kok jadi nggak boleh ngomong apa? A few moments later. Tapi Tanya aja. tapi benar sih maksudnya gara-gara kita dipush untuk itu. Jadi akhirnya kita jiwa konsumtifnya muncul. Iya Ah, wah gua harus beli raket nih, mana raket nggak ada yang bagus-bagus itu di atas. Boleh bikin sendiri nggak DIY gitu? Aduh nggak bisa, itu nggak bisa. Bisa dibolong-bolongin. Nggak bisa Neng, nggak bisa. Soalnya aku pernah ada kayak beli raket padel DIY aja ya, pakai karton. Oh gila, itu bolanya walaupun lebih kecil dari bola tenis, aja bola. Iya. Itu saya sudah sedikit mendalami mengenai raket ya. Bahan-bahannya pada kalau jelasin panjang. Tapi intinya adalah pada saat kita dipush untuk ikutin lifestyle dengan apa yang kita pegang, justru bisnis yang kayak pay later dan yang kayak gitu itu jadi bisa maju karena kita didesak untuk ayo pemain mas mau pakai raket sewaan. Iya betul. Karena kalau raket sewa itu tuh biasanya saya bukannya gimana saya juga nyewa. Waktu itu awal-awal nyewa. Aduh ya Allah bau itu. Bau keringat orang di tangan gua. Nah jadi kan mau nggak mau akhirnya apa letter dulu apa dulu gitu. Memang sih sebenarnya tadi seperti yang Hansel bilang juga Raisa juga bilang bahwa pay letter itu kan sebenarnya tidak buruk. Iya, kalau Konteksnya apa? Betul. Kebutuhannya sih. Ya, sesuai dengan kebutuhan. Kayak misalnya kalau KPR rumah nih, KPR rumah terus kita rumahnya dijadiin kos-kosan kan, income dari kos-kosannya bisa jadi Ya, produktif sebenarnya betul. kan. Jadi nggak utang juga sebenarnya nggak semuanya buruk, tapi Betul. lebih baik menghindari lah. Ya kan ada utang produktif, ada utang lifestyle, utang nggak efisien, ada utang nafsu, ada utang apa lagi? Iya. Utang budi. Oh, utang budi mah nggak usah pakai uang. Aduh, silakan Nggak ya. boleh. Kita ngunyah yuk. Bukan dulu, mau ngambil yang mana dulu? Tamu dulu atuh. Oh iya tamu dulu. Oke, dulu. Emang apa tuh? Aduh sih. Tapi kalau ini sih, kalau ngeliat influencer gitu suka kayak kayaknya pengen deh kayak gitu. Apakah standar life Bapak Harsel itu seperti apakah ngikutin? Kan sekarang banyak ini ya influencer lifestyle, Iya. influencer yang By the way ini juga influencer loh. Belum lah. Influencer properti loh. Belum, masih kecil. Ya, nanti kita kasih tahu aja ya itunya akun nih ya biar pada follow di situ banyak informasi mengenai properti dan gimana caranya ngehandle uang untuk urusan properti ya. Enggak sih. Apa tuh? Aku kalau sekarang properti itu fokus nunjukin properti yang memang aku targetin buat klien aku. Karena aku juga prinsipnya kalau di properti aku ada klien-klien tertentu yang memang aku targetin. Jadi aku nggak akan ngasih informasi umum kayak bagaimana biar KPR kamu diterima. Itu mungkin di kreator lain aja. Gitu. Betul kan? Itu ada informasi ini kan. itu mau tisu nggak by the way? Boleh. Boleh. Boleh ya. Siapa ya? Mau. Yang mana ya? Tisu yang dekat. Kok jadi gitu sih? Oke. Jadi pertanyaannya apa ya sebelum Tadi yang kan? Iya lupa. Influencer apa tadi? Ya influencer dia nanya. Ngikutin standar standar influencer influencer. enggak? Misalnya apa? Ada contoh nggak? Contoh misalnya sekarang tuh lagi ini matcha sih. Matcha yang kayak bener-bener matcha ya. Ngikutin nggak sih? Seremonial gitu ya. Yang seremonial matcha, cuma lumayan ya menurut aku. Menurut aku itu lumayan sih seremonial matcha tuh. Kan itu juga maksudnya nggak penting-penting amat gitu loh. Kalau kata aku ya, aku juga sebenarnya bukan termasuk yang terlalu ikutin tren. Tapi suka kayak ini sih, kayak pengen deh gitu ikutin tren. Kalau pernah nggak kayak maksain ikutin standar influencer atau standar society? Jujur aku kayaknya nggak pernah maksain itu loh. Karena kalau aku sendiri ya, aku tuh biasanya kalau punya satu hobi tuh aku ngikutin hobi terus. Misalnya aku lagi senang main bola ya udah orang lain mau
padel lah tiba-tiba atau apa, ya udah aku main bola aja. Mungkin untungnya aku di situ. Di sisi lain juga aku mikir kalau misalnya orang-orang FOMO kayak gitu dan misalnya pengen ikut, menurut aku sama kayak misalnya orang lagi craving minum manis. Coba cari penggantinya sekalian. Ya misalnya nih, lu padel buat lu terlalu mahal. Oh yaudah, aku cobain olahraga yang lain aja. Misalnya calisthenics atau apa. Karena gini, ketika kita misalnya jadi kasar trendsetter, itu ada kesenangan sendiri gitu loh. Ya. Dan baik lagi, ketika nanti suatu hari itu gede, orang-orang tuh udah kayak, oh dia nih pertama kali gitu sih. Ini nih menurut aku mindsetnya gitu sih. Emang bisnismen banget ya. Berarti yang di mainstream. Pas orang lagi FOMO apa, hindari aja dulu, jadi bikin brand baru. Kalau aku sih sebenarnya nggak yang menghindari gimana, karena jujur macam-macam aku minum. Dan misalnya kayak ada di satu kafe yang sering datang di Bandung, aku selalu pesen matcha di situ. Tapi bukan karena FOMO, tapi aku baru kayak, wah ternyata beneran enak ya. Ya udah gue minum aja. Tapi aku mikir ini kalau misalnya ternyata aku nyobain dan aku nggak suka ya aku nggak ikut ya. Jadi mungkin aku udah FOMO kali. FOMO secara nggak sadar. Tapi nggak apa-apa juga sih sebenarnya, asal kita tahu porsi, tahu kemampuan kita gitu loh. Kalau kita bisa afford itu, ya Iya sih. go ahead gitu loh. Soalnya aku mikir kalau misalnya sampai kayak, menurut aku appreciate orang-orang yang sampai apa sih nge-waste gitu ya. Itu menurut aku keren. Tapi baik lagi, menurut aku kita harus tahu apa sih yang memang cocok dan memang kita pengen. Karena gini, menurut aku FOMO tuh nggak apa-apa, tapi FOMO itu sampai sejauh apa? Apakah kita plug sampai beli yang jutaan-jutaan? Atau yaudah kita misalnya experience aja, misalnya kita nyobain bikinnya atau minumnya aja, nggak perlu semuanya gitu loh. Asal tahu aja kali ya. Berarti kan sebenarnya kalau disimpulin, ujung-ujungnya adalah konteksnya apa, mampu atau enggak. Kalau suka ya lakuin. Ya. Intinya kan gitu ya. Tuh. Jadi memang sih informasi semua udah ada di tangan. Mau melakukan apapun juga bisa. Cuman ya balik lagi kepada diri sendiri, kita kuat nggak gitu. Benar. Kuat untuk temptation-nya kita bisa jaga atau tidak. Karena kan kita spending, karena gini loh. Kita ngomong pay later, sekarang semua disuruh asli dipermudah. Asli banget. Mudah banget. Dulu tuh kan, ya dulu kan masih main cash gitu ya. Pas masih cash, kan berasa ya keluar uang gitu. Makin dikit tipis di dompet. Kalau sekarang kan cuma angka-angka doang. Iya. Gak berasa. Bahkan kita juga kadang kris tuh. Terus kayak udah gak ngecek, tiba-tiba lihat saldo udah boncos. Sering bawa cash nggak? Masih suka bawa cash nggak? Bawa, tau nggak buat apa? Bawa. Buat parkir. Iya sih, itu benar. Males banget sebenarnya. Parkir, jadi kalau Boleh di request ya tukang parkir, boleh pakai kris. Jujur butuh banget karena aku juga sering kayak lupa maaf gak ada cash itu malu banget. itu dia makanya. Jujur aku lebih pengen nggak ngasih mau parkir sih. Oh. Harus pakai Starbucks. Iya sih. Ya sebenarnya pada akhirnya ternyata di zaman sekarang pun cash masih tetap butuh loh. Karena kayak tiba-tiba kayak saya itu kan anaknya salatrian ya guys. Apa itu? Salatri itu apa ya? Salatri itu kalau udah kelaparan, kan kalau udah lapar banget, udah kosong perut kan suka tiba-tiba panas dingin, ada yang suka pusing. Salatri, nah pada saat lagi di mobil terus tiba-tiba di pinggir jalan ada tukang gorengan, saya mah dengan bala-bala atau gehu aja satu cukup. Cuman kan ternyata di tukang dagang itu saya nggak bawa cash. Berarti kan harus bayarnya pakai QRIS nggak ada. Mau transfer nggak bisa. Mau pakai pay letter juga nggak bisa. Gimana dong? Gak makannya? Jadi akhirnya ya untungnya kan selalu bawa teman. Itulah gunanya teman. You're my best friend, man. Kita aja cash dari dia. ATM ya, ATM. Iya dong. Sambil makan loh teman-teman, kalau misalnya yang mau makan makan aja. Makan aja guys. Kalau yang mau kesini silakan langsung banyak. Boleh ambil aja. Oke. Apalagi nih? Karena sebentar lagi sebenarnya Pak Hansel harus dipanggil oleh kliennya. Loh, iya. Tapi emang seberpengaruh itu ya kemudahan pembayaran itu. Jadi kayak banyak informasi ya jadi lebih gampang kan bayar-bayaran. Kan kalau dulu kan gak ada QRIS ya. Gimana sih? Kok aku lupa ya zaman gak ada QRIS? Cash aja. Cash. Lebih enak dulu atau sekarang sebenarnya? Menurut aku, menurut aku sekarang sih buat si pihak penjual lebih enak, langsung kelihatan hasilnya.
Buat pihak beli juga gampang, nggak perlu bawa duit, tinggal bawa HP gitu. Iya kan. Lebih terdata kan sebenarnya kalau Iya, misalnya. dan nggak ada kasus-kasus kayak misalnya, aduh duitnya ketinggalan celana, terus celananya dicuci gitu. Apa sih? iya. Yang oke. Iya. Tapi justru kejutan-kejutan celana kecuci terus tiba-tiba nemu uang tuh Oh, tuh, bahagia banget. iya. Iya sih, Rasanya jadi banyak orang cuman kan duit sendiri ya. kayak gitu rasanya hoki setahun udah kepake deh. Heeh. Dan nemuin 500.000 gitu. Mungkin ya. Kecuali duit orang lain baru. Nah, nyakuin duit biasanya anggap nih kalau keluar. Nyakuin duit cash biasanya berapa? Aku pikir 100 sih, tapi 100-nya udah pecah gitu ya. Iya. Iya paling 50, 20, 20, 5.000 gitu. Iya, iya benar. Dipecah biar bisa dipakai. Nggak pernah lebih dari 500.000 gitu di. Pernah aja sih. Pernah. Iya. Pada akhirnya juga kita udah terbiasa ya, jadi bawa duit cash banyak-banyak juga agak kurang enak ya. Lebih ke, aku mikirnya buat emergency aja. Di luar itu mah nggak perlu banget sih. Kan dia mau beli apa yang gede di mall misalnya, atau misalnya brand atau apa, ujung-ujungnya mesti pakai kartu kan. Menurut aku pakai QRIS itu membantu banget. Iya sih. Lebih simpel lah. Iya benar. Kalau diskon gitu langsung gas atau enggak? Kalau kayak kalau lewat ada diskon gitu. Diskonnya mana misalnya? Jadi kayak di mall atau apa? Atau mungkin ada scroll ternyata barangnya ada diskon. Kalau aku sih biasanya gini, nah kayak misalnya ada FOMO apa nih, aku tuh justru nggak langsung aku lakuin, tapi aku bikin wishlist aja. Kayak misalnya, oh ini ada orang pedal di pulau di Bali, di mana, di tengah pulau. Misal kalau aku suka, sebenarnya aku langsung bisa-bisa aja. Cuman aku kayak, ya nanti aja lah kalau misalnya ternyata setelah berapa lama aku masih pengen, ya udah gue lakuin. Tapi aku bikin wishlist, nah sama kasusnya kayak gitu. Misalnya aku lagi mall, aku tuh misalnya lagi nyari buku dari kemarin, one day lagi diskon, ya udah aku beli aja. Dengan pertimbangan aku juga sebenarnya sebelumnya pasti udah nyari lah di wishlistnya kayak, oh si buku ini tuh harganya segini, one day aku ngeliat yang lebih murah, why not? Budgetnya ada, kemauannya ada, udah ada rencana juga udah dicari tahu. Gitu. Tapi kalau yang kayak bener-bener mata banget gitu loh. Kayak Pernah aja sih. diskon langsung ambil gitu. Pernah selama aku bisa melihat si barang ini bisa aku pakai lah. Misalnya, oh ini ada sepatu menarik, oh bulan aku sepatunya nggak ada nih, sepatu aku jelek semua buat aku. Yaudah, oke nih. Soalnya aku ngeliatnya banyak apa ya, barang diskon tuh antara misalnya ya kurang bagus, kurang laku, kalau nggak simply nggak cocok di orang-orang aja sih. Mungkin bagus, tapi ketika orang pakai tuh jadi kayak kurang oke nih. Gitu loh. Makanya aku biasanya selalu datang tuh dengan mindset tuh sudah negatif ya awal kayak ini barang beneran bagus tuh jelek ya, oh tuh defect ya. Tapi di sisi lain aku ngeliatnya tuh kayak, oh ini barang defect, tapi menurut gue bagus, diskon, oke dong. Gitu. Menurut aku balik lagi mindset. Itu masih ada pertimbangan gitu ya. Pertimbangan adalah Karena kadang orang takut banget gitu kelewatan diskon itu. karena ini aku mikirnya gini, aku nggak takut kelewatan diskon, tapi itu aku takut kalau misalnya ternyata aku kelewatan diskon dan memang aku pengen beli. Kan jadi kayak bodoh gitu loh kayak, ini lu dapat offer murah tapi nggak lo ambil kenapa? Gitu. Bener sih mindset pada saat kita mindsetnya adalah aku harus dapat, aku harus ini nih. Tapi kalau misalnya santai aja dulu, nanti juga ini gimana dan segala macam kan. Cuman kan kadang-kadang kalau laki-laki nggak tahu ya, menurut gue sih kayaknya kalau udah yang pengen banget, udah nggak usah banyak mikir, either ada diskon ataupun tidak, Iya. beli. Kalau laki kan gitu ya, Bener sih. nggak terlalu gampang tergoda sama diskon. Kecuali sama hobi nih, kalau urusannya sama hobi, ada diskon udah pas kejar itu. Double, Oh, iya. udah pengen diskon lagi. Wah udah itu. Tuh kalau laki, kalau perempuan kan kadang-kadang, wah diskon. Karena kan barangnya apa ya? Karena lebih ke apa ya, visual gitu. Barang-barang lucu-lucu kan, lucu diskon gitu loh. Kapan lagi gitu? Mikirnya mungkin ya. Tapi jujur aku tuh yang menahan kayak aduh tar dulu deh. Karena aku juga kalau mau check out personally nggak jadi gitu. Check outnya gimana nih? Maksudnya dari marketplace atau dari live? Marketplace. Marketplace. Keren zaman udah 99. Udah nggak bisa dimasukin lagi. Harus Keranjangnya ke 99. Gila loh itu di keranjang dimasukin tuh. udah nggak bisa masuk lagi nih. Jadi aku kalau masukin keranjang harus keluarin lagi. Seperti itu sudah Emang memuaskan. ada ya ternyata. Kok kalau misalnya masukin ke keranjang tuh kalau misalnya emang ada yang mau dibeli aja udah habis itu udah aja gitu. Jadi nggak akan masukin keranjang semua. Paling benar kata Hansel tadi masukin aja wishlist gitu. Nah tadi tinggal dicek dari wishlist baru masukin. Ini malah langsung masukin Masukin keranjang aja. Tapi ini metodenya menarik sih. Manifest. Justru ini tuh apa ya?
Jadi itu tuh menurut aku kayak orang diet. Oke. Jadi dia ngeliatin foto makanannya, tapi nggak dimakan. Tapi in a sense dia kayak, oh ada makanan nih, tapi udah nggak nambah kalori dan dia ngeliat makanannya senang gitu. Mungkin ya. Lalu sampai ke 99 diisi semua, lapar Neng. Asli. Ambil. Kan ini kita makan siangnya juga produktif. Iya, betul. Kan perlu tenaga buat ngomong. Terus ya emang itu ya, aku kan intermittent fasting nggak? Emang sekarang tuh Gen Z itu intermittent fasting banget. Jadi kayak kalau tanya puasa ini nggak batal nggak? Enggak dong. Sudah biasa. Kita tapi pernah nggak intermittent fasting gitu? Aku pernah. Ya jadi kayak gitu loh. Iya tapi bukan karena tren. Maksudnya ini ngomongin soal tren ya. Kalau aku mikir lebih karena aduh aku udah mulai gendut nih harus Aku juga karena aku sudah Karena kebutuhan kan pada Karena itu. Iya. Iya. karena butuh. Berarti kalau misalnya boleh nggak kalau misalnya gue berpikir bahwa Hansel itu tidak terlalu FOMO, tidak terlalu apa, udah kalau misalnya udah ini aja jalanin. Mau ada belok-belok dikit boleh lah, tapi nanti balik lagi gitu ya. Berarti ya. Oke. bagus sih. Karena kebanyakan orang nyampe FOMO. Tapi mereka nggak mampu afford, itu sih yang bahaya. Sepertinya sih itu yang bahaya itu gitu sih. Jadi kita FOMO tapi maksain gitu loh. Kalau kita ngomongin masalah orang yang berkantor, bergaji, berarti kan dia nggak nungguin waktu gajian, dia udah pengen beli-beli aja gitu. Makanya akhirnya memanfaatkan apa yang ada. Jadi sebenarnya kalau misalnya kayak untuk lifestyle, kalau menurut gue akhirnya pay letternya tidak produktif, bro. Bener gak sih? Tapi kalau misalnya untuk yang urusannya mendadak karena keluarga ada yang sakit apa dan segala macam, ya oke lah ya. Itu that's why balik lagi financial literasi itu penting banget. Jadi kita bisa ngekuat-kuatin dana darurat, dana apa gitu. Nah. Tapi nerapin nggak gitu? Financial literasi gitu. Oh, konteksnya mana nih financial literacy itu? Kan macam-macam sebenarnya. Kayak lebih ini sih, kita kayaknya jadi ngekuat-kuatin income kali ya. Budgeting ya. Budgeting. Apakah menerapkan budgeting, saving, investing gitu? Nah, Kalau aku jujur nerapin sih. Karena aku mikir aku main stick nih ya. Oke lah mungkin saya bisa ngasihin duit gede. Atau nggak usah duit gede lah, bisa ngasihin duit buat hidup. Tapi jangan sampai nih, jika misalnya one day aku lagi kenapa-napa, aku nggak ada duit, ngerepotin orang. oke. Gitu loh. Ya. Di sisi lain apa ya, selain ngerepotin orang, aku nggak mau ngerepotin diri sendiri. Kayak, aduh harus pusing nih, mau siapa ya? Aduh harus gimana ya? Makanya aku mikirnya selalu sedia payung sebelum hujan lah. Ya. Gitu. Menurut aku financial literacy ya, aku tuh gitu. Pertama sedia payung sebelum hujan, baru nanti bikin pabrik payungnya. Gitu. Oke, tapi ini bagus loh. Kadang-kadang orang-orang selalu berpikir bahwa gua nggak mau ngerepotin orang lain. Ini gua baru dengar loh. Dia bilang gua nggak mau ngerepotin diri sendiri. Ini Iya benar-benar. dari berbagai orang yang selalu gua ngobrol mengenai financial literacy lah, mengenai uang lah, mengenai apa dan segala macam. Gua nggak mau ngerepotin orang. Gua baru dengar gua nggak mau ngerepotin diri sendiri. Kadang memang kita agak kurang menghargai diri sendiri. Jadi, oke, gue nggak ngerepotin orang. Ya lebih bagus nggak ngerepotin orang. Tapi kalau bisa juga jangan ngerepotin diri sendiri. Tapi jangan jadi egois gara-gara nggak mau ngerepotin diri sendiri. Akhirnya gue pengen ngerepotin orang aja dah. Pada akhirnya ngerepotin diri sendiri juga loh. Ngerepotin orang tuh, bener nggak? Bener-bener. Jangan repot lah. Iya. Betul. Karena emang itu tuh harus kita preparing gitu loh. Tuh. Nah itu kan. Enak kan? Oke, apalagi nih? Udah semua kayaknya. Oke. Terus saya fokus makan Pak, maaf ya. Mas maaf. Search Google langkah-langkah menerapkan financial literacy. Nah, pada saat lu mulai menyadari financial literacy itu, apakah lu dari internet, dari orang tua, dari teman, dari buku, atau apa? Kalau gue sih jujur dari orang tua dan lama-lama menyadari sendiri sih. Kayak awalnya gue dikasih uang jajan seminggu berapa misalnya.
Terus itu gue jadi mikir kayak, oke, di minggu pertama ini kok langsung habis ya di hari berapa? Oh, kata gue banyak habis itu dibeli mainan. Atau gue terlalu banyak nih makannya, padahal gue segini aja cukup. Sehingga minggu depannya gue coba gue rubah. Gue ngobrol sama teman kayak, oh mau jajan lu berapa? Oh masih ada, oh ternyata punya lebih banyak. Gitu loh. Pada akhirnya, menurut aku tuh menyesuaikan itu loh. Kayak, oke, aku dibudgetnya segini, aku bisa ngeluarinnya segini lagi aku simpen lah. Siapa tahu ada mainan baru yang pengen aku beli. Itu udah sadar dari kelas? Dari kecil mungkin. Karena dulu aku awal banget malah nggak dikasih uang jajan. Jadi aku kayak mikir kayak, wah orang-orang bisa beli ya. Kok mereka bisa beli terus sih? Oh ternyata ada yang nabung. Aku jadi ngeliat dari teman gitu loh. Teman ada yang nabung lah, ada yang langsung dipakai semuanya. Ada yang memang uang jajannya banyak, ada yang mau jajan setiap hari, beda-beda setiap orang. Makanya menurut aku kok finance juga gitu. Mungkin nggak semua orang bisa disaranin buat, ya nabung segini. Karena setiap kondisi setiap orang tuh beda-beda. Ada orang yang bisa perlu bayarin rumah sakit, ada yang perlu bayar cicilan, ada yang perlu bayar apalah, kita nggak tahu. Menurut aku, finance yang terbaik itu finance yang cocok dengan orang masing-masing. Gitu. Dengan tujuannya, apakah dia tujuannya memang pengen ya udah, gue pengen hidup baik day by day, ya udah memang better gitu kan. Atau oh, gue pengen hidup di masa depan, gue punya tabungan segini, ya udah better lo nabung. Atau misalnya oh, gue pengen duit gue jadi banyak banget, oh mungkin better lo buka bisnis, gitu loh. Tapi komit kan itu gitu ya, komit betul. ya. Dan cocok. Karena bisa aja misalnya gue tujuannya ini, biasanya normalnya jalannya nih, tapi gue nggak cocok nih, oh ternyata gue bisa dari sini, gitu. Setiap orang punya cara yang masing-masing menurut aku. Sama kayak properti, setiap orang tuh unik menurut aku. Enak deh. Resourceful banget ya obrolan makan siang kita hari ini. Capek ke Pak. Ya. Semangat. Maksip. Jadi cara ngomongnya itu harus ada di hidupnya gitu, maksip gitu kan. Baik. Coba kesimpulannya gimana ini dari Ibu Raisa. Kita kayaknya sudah makan siangnya sudah hampir habis, sudah kenyang. Kesimpulan dari aku ternyata sebenarnya Gen Z dan milenial penuh insightful juga sih tentang financial literasi. Enggak yang benar-benar wow. Enggak kosong banget lah ya. Iya, kosong banget. Bahkan bahasan ini sangat-sangat wow banget ya. Dari kecil loh dia udah sadar mengenai financial itu seperti apa gitu. Apa? Baik. Jadi kalau apa ya, ada awakening, ada awakening finansialnya nggak Pak? Dari obrolan kita, apakah kayak oh iya lebih better gini loh ngatur keuangan tuh? Sebenarnya sih karena umur saya yang paling tua di sini ya, jadi saya sudah melakukan semua hal gitu. Cuma kan karena mungkin dari teman-teman juga kan butuh memang ada yang sudah melakukan dan memang masih fresh gitu ya, karena kan Gen Z sama milenial juga kalau kita bilang kosong sih sebenarnya enggak. Mereka juga sebenarnya resourceful, cuman kadang-kadang mereka suka bingung mau mulainya dari mana atau enggak, komitmennya seperti apa dan konsistensinya gimana. Aku sih Gitu. Nah, itu kan benar kan. Nah, jadi sekarang kan obrolan makan siang kita itu adalah mengenai financial literacy dan masalah pay letter dan lain-lain gitu ya. Tadi udah kita bahas, kesimpulannya sudah dibuat ya. Tapi aku juga punya sih, kayak aku sekarang start plot-plotin apa ya income aku. Jadi kayak misalnya nih buat saving itu aku kayak 30%. Terus buat biaya hidup sehari-hari gitu 35%. Terus kayak self reward 10%, tetap ada dong, kita juga tetap harus self reward. Terus insurance itu perlu banget kayak 12%. Terus sisanya dana darurat yang tadi kita omongin tuh 10% gitu kan. Biar kita nggak ngerepotin sendiri sama orang lain gitu, dana darurat. Ya. Buat itu tadi kita catat di bawah sini. Ya, jadi teman-teman tadi juga dari Raisa udah dikasih tahu masalah pembagian ya dari penghasilan tuh gimana, karena kan akan lebih baiknya kalau ternyata penghasilannya bukan cuma dari satu keranjang doang, semakin banyak semakin bagus gitu, cuman jangan maksain juga itu cuma gitu. Ya, terima kasih loh Bapak Hansel udah mau diculik. Ini makasih yang sangat insightful. Tapi udah diculik juga udah kayak kasih makan. Tidak dimakan. Terima kasih. Itu juga seneng banget bisa makan-makan bareng sama apa ya? Kakak. Kamu kakak orangnya deh. Oke. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di Maksi berikutnya. Saya Yuki Karta Atmaja. Aku Raisa Talita.
Hansel. Oke, kita pamit ya. Jangan Dadah. lupa makan siang.